Kali ini Pichel memiliki kesempatan untuk mereview sebuah laptop yang dikhususkan untuk bisnis dan juga profesional yang membutuhkan sebuah laptop lebih dari sekedar laptop biasa. Dan laptop yang kita akan bahas kali ini datang dari brand Asus. Seperti apa detailnya? Let's check it out! Halo guys, balik lagi bersama Pichel dan kali ini kita akan bahas nih sebuah laptop tangguh untuk bisnis dari Asus, yaitu Asus ExpertBook B9450. Spesifikasi laptop ini tuh sebagai berikut. Prosesor Intel Core i7-10510U, RAM 16GB LPDDR3 2133 MHz integrated, storage 2 kali NVMe 1TB, integrated GPU UHD Graphic 620 1GB shared memory, dan layar IPS 14 inci 8 bit dengan resolusi Full HD dan juga refresh rate 60 Hz. Di bagian desain, Asus ExpertBook B9450 ini tuh mengusung desain yang mirip dengan saudaranya, yaitu ZenBook. DNA-nya sangat terlihat dari bentuk, dimensi, hingga tampilan dari sisi laptop ExpertBook ini. Menurut warna, ini tuh memiliki warna biru gelap dengan aksen yang metalik dan dinamakan sebagai Star Black. Dan dimana ini menambah kesan elegan pada laptop ini. Yang menarik di sini adalah bahan yang dipergunakan pada laptop ini tuh dinamakan magnesium lithium alloy yang memiliki keuntungan di mana dia itu memiliki kedua poin utama, yaitu yang pertama dia kuat, namun dia juga ringan. Asus ExpertBook B9450 itu memiliki ukuran 32 x 20,3 cm dengan ketebalan hanya 1,49 cm dan berat hanya 996 gram. Walaupun tipis dan juga ringan, namun bodi laptop ini juga didesain agar kuat. Hal ini mengingat bahwa ini adalah laptop bisnis, sehingga bisa jadi dipakai secara mobile dan juga berpotensi terpapar hal-hal seperti jatuh, kena getaran, perubahan suhu, ataupun hal-hal ekstrim lainnya. Dan untuk mengantisipasi hal tersebut, Asus ExpertBook B9450 sudah dilengkapi dengan bodi yang memiliki ketangguhan sesuai dengan standar militer AS, yaitu MIL STD 810G. Untuk tampilan panel depan, hanya terdapat sebuah logo Asus di bagian tengah dengan finish glossy berwarna hitam. Sangat polos dan tidak ada aksen ataupun ada tambahan-tambahan lainnya di bagian panel depan. Beralih ke bagian dalam, hanya terdapat tulisan Asus ExpertBook di bagian tengah, tepatnya di atas dari keyboardnya, di mana ini memiliki desain berwarna abu-abu. Di bagian bawah, hanya terdapat 4 kaki dengan bantalan karet dan sebuah lubang ventilasi yang berada di bagian tengah. Di bagian I/O port, walaupun laptop ini secara bentuk tipis, namun dia sudah mengadopsi akan beberapa port yang cukup kekinian. Mulai dari sisi kiri terdapat 2 buah port USB Type-C yang sudah support akan teknologi Thunderbolt 3. Dengan adanya 2 port Thunderbolt 3 ini akan sangat membantu banget nih, terutama buat kita yang membutuhkan port-port kekinian, karena port ini sudah sangat fleksibel dan juga menawarkan transfer data yang jauh lebih cepat. Selanjutnya ada juga 1 port Full HDMI dan 1 port RJ45 ataupun Ethernet via micro HDMI port yang sudah disediakan dongle-nya di dalam paket penjualan. Kemudian di sisi kanan terdapat sebuah Kensington lock, 1 port USB Type A 3.1 Gen 2, combo audio port 3,5 mm, 2 LED indikator yaitu untuk baterai dan juga disk activity. Yang menarik di sini bahwa terdapat LED indikator juga di bagian depan dari laptopnya, tepatnya dekat dengan tempat area membuka layarnya. Dalam kondisi normal, LED indikator ini tuh nggak hidup sama sekali. Namun ketika kita sedang men-charge, maka akan berwarna merah dan juga ada kuning di bagian tengahnya. Dan kalau misalnya baterainya sudah penuh, maka akan berubah menjadi berwarna hijau dengan ada sedikit aksen berwarna kuning di bagian tengahnya. Selanjutnya di bagian layar, Asus ExpertBook B9450 ini tuh memiliki layar dengan panel IPS, matte finish dengan ukuran 14 inci, dan juga resolusi Full HD atau 1920x1080 dengan refresh rate 60 Hz. Layarnya ini walaupun memiliki ukuran 14 inci, namun terkesan lebih lega oleh karena teknologi Nano Edge yang memaksimalkan area layarnya dengan screen to body ratio hingga 94%. Hal ini juga dikontribusi oleh ukuran bezel yang tipis, yaitu hanya 0,4 cm pada sisi kiri dan kanan, 0,9 pada sisi atas, dan 1,2 pada sisi bawah. Kalau untuk kualitas layar, layarnya ini sudah memiliki color coverage 100% sRGB dan juga brightness maksimal hingga 300 nits. Hal ini akan membantu banget nih untuk kita yang berkecimpung di dunia desain ataupun memang sekedar menginginkan layar yang akurat secara warna.
Kalau secara umum sih layarnya terlihat agak warm ya, atau agak sedikit kekuningan. Dan kalau urusan menopang layar, Asus ExpertBook B9450 ini sudah memiliki dua engsel di sisi kiri dan kanan dengan fitur Ergo Lift yang akan mengangkat unit laptopnya hingga 3 derajat ke bagian atas. Hal ini akan sangat membantu banget nih dalam urusan pendinginan laptop, kualitas audio yang lebih baik, dan juga posisi mengetik yang akan lebih nyaman. Secara bukaan layar pun, laptop ini sudah mendukung bukaan layar hingga 180 derajat alias flat. Di bagian input device, laptop ini memiliki input device standar seperti laptop pada umumnya. Untuk keyboard pada laptop ini masih sama seperti laptop ZenBook, yaitu mempergunakan desain dan switch membran yang sama. Walaupun begitu, di ExpertBook ini belum mengadopsi teknologi edge-to-edge keyboard, sehingga agak sayang aja nih, di mana ruang ekstra di sisi kiri dan kanannya itu harusnya bisa dimanfaatkan untuk tombol fungsi tambahan. Desain keyboardnya ini tuh memiliki warna abu-abu gelap dengan font berwarna putih yang kontras sehingga memudahkan kita dalam mengetik. Secara feeling mengetiknya nih, keyboardnya sangat nyaman dipergunakan mengetik dalam tempo yang cepat. Key travelnya cukup panjang dan juga responsnya terasa enak. Dan untuk membantu mengetik di dalam tempat gelap, sudah ada backlight keyboard berwarna putih yang memiliki 3 tingkat kecerahan. Backlightnya ini sendiri tuh dapat kita atur mempergunakan tombol F7. Selanjutnya untuk touchpad, laptop ini dilengkapi dengan touchpad dengan ukuran 13 x 6,5 cm di tengah-tengah laptopnya. Desainnya sekilas mirip dengan bodi keseluruhan, namun dengan tampilan yang lebih polos. Touchpad-nya ini juga sudah mendukung teknologi number pad, sehingga touchpad-nya ini bisa dipergunakan menjadi numpad hanya dengan menahan tombol number pad di bagian kanan atas dari touchpad-nya. Kalau tingkat kecerahannya terlalu terang, maka nggak usah khawatir, kita bisa atur dengan tahan tombol di sisi kiri atas touchpad-nya untuk menurunkan brightness-nya. Touchpad-nya ini sendiri seperti biasa sudah memiliki fitur smart gesture seperti swipe 2, 3, hingga 4 jari. Kalau untuk tombol klik kiri dan klik kanan ini sudah terintegrasi ya di dalam touchpad-nya, sehingga nggak ada lagi tombol fisik yang terlihat di luarnya. Kemudian untuk meningkatkan keamanan pada laptop ini, sudah disematkan fingerprint sensor di sisi kanan bawah keyboard, dan ini akan sangat membantu banget nih dalam menjaga laptop beserta data yang di dalamnya aman sekaligus memudahkan kita sign in Windows tanpa perlu repot-repot ketik password lagi. Sebagai laptop bisnis, maka dibutuhkan performa komputasi yang memadai dalam menyelesaikan pekerjaan harian. Prosesornya mempergunakan Intel Core i7-10510U dengan codename Comet Lake yang sudah memiliki 4 inti fisik dan 4 inti virtual, sehingga secara total ada 8 inti. Untuk frekuensi base clock-nya di 2,3 GHz dan bisa turbo max hingga 4,9, dan untuk TDP-nya sendiri ada di 15 Watt. Seperti biasa, untuk menguji performa pada laptop ini, Pichal menguji menggunakan Cinebench R20 dan ExpertBook ini mendapatkan skor sebesar 600 poin. Berikut ini merupakan perbandingan dengan laptop dan PC yang Pichal pernah review. Untuk rendering tes BMW di aplikasi Blender, laptop ini dapat menyelesaikan satu frame dalam waktu 25 menit 14 detik. Berikut ini merupakan perbandingan dengan laptop dan PC yang bisa pernah review. Untuk PC Mark 10, sebagai gambaran overall performa dari laptop ini, skor yang didapat adalah 8.521 untuk esensial, 6.654 untuk productivity, dan 2.454 untuk digital content creation. Secara rata-rata ada di 3.714. Dan berikut ini merupakan perbandingan dengan laptop dan PC yang Pichal pernah review. Sektor grafis, laptop ini mempergunakan integrated grafik bawaan yang sudah tergabung dengan prosesornya, yaitu Intel UHD Graphics 620. GPU-nya ini memiliki memory sharing dengan maksimum hingga 7,9 GB yang akan mengikuti kebutuhan dari GPU-nya. Untuk melihat performa GPU-nya, kita akan jalankan 3D Mark Time Spy, dan hasilnya untuk CPU mendapatkan skor sebesar 2.286 dan GPU-nya adalah 365. Sehingga secara rata mendapatkan skor 417. Berikut ini merupakan perbandingan dengan laptop dan PC yang Pichal pernah review. Selanjutnya kita langsung tes mempergunakan serangkaian game dengan konfigurasi grafik setting yang paling nyaman untuk dimainkan di laptop ini. Resolusinya sendiri Pichal sesuaikan ke 1280x720 dan ada pengaturan grafik setting untuk bisa minimal ya mendapatkan target 30 fps lah untuk playable frame rate. Yang pertama GTA 5 dengan resolusi 1280x720 dan juga setting normal, average frame rate di 31,2 dengan maksimum 54,6 dan minimum 10,2 fps.
Untuk FIFA 19 dengan resolusi 1280x720 dan juga setting low, average frame rate di 41,9 dengan maksimum 52,5 dan minimum 8,7 fps. Untuk game PUBG Lite dengan resolusi 1280x720 dan juga setting low, average frame rate di 75,7 dengan maksimum 97,8 dan minimum 33,4 fps. Untuk game Need for Speed Heat dengan resolusi 1280x720 dan juga setting low, average frame rate di 10,6 dengan maksimum 16,4 dan minimum 0,8 fps. Untuk game CSGO dengan resolusi 1280x720 dan juga setting very low, average frame rate di 30,5 dengan maksimum 50,8 dan minimum 14,6 fps. Untuk game Valorant dengan resolusi 1280x720 dan juga setting low, average frame rate di 83,1 dengan maksimum 146,9 dan minimum 27,5 fps. Untuk game Pro Evolution Soccer 2021 dengan resolusi 1280x720 dan juga setting low, average frame rate di 29,8 dengan maksimum 37,4 dan minimum 13,8 fps. Untuk game The Sims 4 dengan resolusi 1280x720 dan juga setting low, average frame rate di 80,7 dengan maksimum 140,9 dan minimum 33,8 fps. Game terakhir yaitu Dota 2 dengan resolusi 1280x720 dan juga setting very low atau fastest, average frame rate di 46,3 dengan maksimum 69,3 dan minimum 16,6 fps. Untuk final test, Pichel jalankan Adobe Premiere mempergunakan Pichel Premiere Benchmark. Dan hasilnya laptop ini berhasil merender project 15 klip 4K dengan format H264 dan juga preset high quality 4K dalam waktu 14 menit 15 detik. Berikut ini merupakan perbandingan dengan laptop dan PC yang Pichel pernah review. Secara performa memang terlihat fokus dari laptop ini berada di raw power dari prosesornya. Dalam beberapa benchmark, terutama yang banyak banget nih berurusan atau mengandalkan urusan prosesor, memang kelihatan banget performa dari prosesornya. Untuk beberapa rendering test seperti Premiere, walaupun mengandalkan banyak banget di CPU-nya juga, namun bisa diselesaikan dengan baik. Beda ceritanya dengan GPU, karena memang ditujukan untuk bisnis dan juga profesional, sehingga nggak bisa nih kita berharap banyak untuk bagian ini, terutama untuk urusan gaming. Di beberapa pengujian, game bahkan untuk sampai ke 30 fps saja dengan resolusi paling rendah yang bisa dicapai yaitu 720p dan juga setting low bahkan very low, ini masih juga kesulitan. Untuk urusan temperatur, kita menguji dengan suhu ruangan 27 derajat Celcius dan dengan keadaan idle, maka CPU laptop ini tuh mempergunakan daya rata-rata di 1,5 watt dan berada di temperatur sekitar 46 derajat Celcius. Di keadaan idle, frekuensi prosesornya ini tuh rata-rata berada di rentang sekitar 800 hingga 900 MHz. Saat kita jalankan stress test dengan AIDA 64, tercatat frekuensinya mencapai maksimal di 4,4 GHz dalam beberapa detik awal, dan juga suhu maksimalnya ini bahkan mencapai 96 derajat Celcius. Selanjutnya, beberapa detik kemudian, laptop ini langsung throttling ke frekuensi di 1,3 GHz dengan rentang 60 derajat Celcius. Sangat disayangkan banget nih, kemampuannya nggak bisa keluar secara maksimal oleh karena batasan dari suhu dari laptopnya ini sendiri. Kalau mau maksimal performanya, kalian bisa juga mempergunakan akan cooling pad agar bisa minimal ya membantu agar lebih adem dan juga dapat maintain performa lebih tinggi dalam waktu yang lebih lama. Sepertinya ini memang menjadi sebuah konsekuensi yang harus diambil ya. Kalau misalnya kita punya laptop dengan bodi yang tipis, maka otomatis kecenderungannya untuk throttling itu semakin lebih besar. Ini biasanya dikontribusi karena keterbatasan dari ruang sirkulasi udaranya. Untuk sisi audio, ExpertBook B9450 tetap memperhatikan area ini dan juga nggak sekedar pasang audio generik. Dengan adanya sertifikasi dari Harman Kardon, membantu kualitas audionya ini menjadi lebih baik melalui port 3,5 mm-nya ataupun melalui speaker internalnya. Speaker internal laptop ini tuh terdapat di sisi kiri dan kanan di bagian bawah dari laptopnya. Walaupun terkesan kecil, namun kualitas dari audionya ini cukup oke kok, terutama di area frekuensi rendah atau frekuensi bawah. Tanpa adanya subwoofer, namun frekuensi bawahnya ini masih bisa di-maintain dan juga terasa melalui bodi laptopnya. Iya, pas kita tes dengan lagu seperti biasa gitu ya, maka bodi laptopnya ini cukup bergetar seiring dengan ritme dari lagunya. Dan buat teman-teman sekalian yang mau pengaturan audio lebih lanjut, seperti equalizer, ini bisa mempergunakan nih aplikasi Audio Wizard bawaan dari Asusnya. Kita coba tes di volume maksimal, dan speaker internal ini dapat menghasilkan suara di rata-rata 79,6 desibel, dan maksimum 87,2 desibel.
Berikut ini merupakan contoh hasil audio dari Asus ExpertBook B9450. Urusan webcam, sudah ada webcam dengan resolusi 0,9 megapiksel yang dapat merekam video HD 720p 30 fps atau foto sebesar 180x720 piksel. Indikator putih juga tersedia di sisi kiri dari webcamnya, yang dimana dia akan menyala saat webcam sedang aktif. Dan untuk menjaga privasi kita, maka sudah ada juga nih privacy cover switch yang dapat menutupi kamera sehingga kita nggak perlu khawatir lagi akan urusan kita akan diintipin melalui webcamnya. Webcamnya ini juga sudah mendukung akan fitur IR kamera sehingga akan dapat membantu banget nih memudahkan dalam login kepada Windows tanpa perlu lagi repot-repot mengetik akan password kita. Nah, yang menarik di sini adalah ExpertBook B9450 ini sudah memiliki quad microphone yang terletak di bezel bagian atas. Dan ini tuh dapat merekam audio yang lebih baik dan juga lebih jernih dibandingkan dengan mikrofon yang ada pada laptop umumnya. Ditambah lagi dengan noise cancellation sehingga suara di sekitar kita tuh nggak masuk, terutama pada saat kita sedang berbicara atau sedang meeting melalui laptop ini. Berikut ini merupakan contoh hasil video dari webcam Asus ExpertBook B9450. Jadi ini dia merupakan hasil video dari webcam Asus ExpertBook B9450. Ini dalam kualitas 720p atau 1080x720 30 fps. Dan kemudian ini secara gambar cukup lumayan baik walaupun dengan tingkat ketajaman yang kurang. Dan kemudian harusnya secara audio bagus karena dia punya quad microphone array. Jadi overall sih harusnya oke sih. Good, thank you. Dan untuk sisi konektivitas, Asus ExpertBook B9450 ini juga sudah dilengkapi nih dengan kombinasi Wi-Fi 6 802.11ax dan juga Bluetooth 5.0 melalui Wi-Fi chip Intel AX201. Seperti biasa ya, pastikan jaringan yang kita pergunakan juga sudah mendukung teknologi Wi-Fi 6 yang sama agar performanya bisa maksimal. Kalau enggak, more or less akan sama-sama aja. Yang perlu Pichel highlight di sini tuh adalah karena ini merupakan laptop bisnis ya, maka ada yang mendasar perbedaannya dibandingkan dengan laptop-laptop pada umumnya. Di mana kemampuan laptop ini tuh mendukung sistem IT kelas enterprise. Dari sisi operating system, Asus menyarankan Windows 10 Pro untuk bisnis. Di sini nanti kita akan ada aplikasi Asus Control Center dan juga Asus Business Center yang membantu tim manajemen IT akan lebih mudah melakukan kendali bahkan via remote. Asus ExpertBook ini pun sudah ada fitur yang namanya Trusted Platform Module, sehingga memungkinkan untuk enkripsi data dalam laptopnya mempergunakan encryption key yang unik. Dan encryption key yang unik ini tuh hanya bisa dibuka oleh satu perangkat saja. Selanjutnya ada juga fitur USB Storage Block untuk menolak mengakses flash disk tanpa izin. Dan juga ada fitur Secure File Shredder untuk menghancurkan file digital tanpa perlu khawatir file tersebut bisa direstore oleh orang lain atau pihak-pihak yang tidak berwenang. Pichel sih sebagai orang yang juga berkecimpung di dunia perkantoran gitu ya, sangat terbantu banget nih dengan fitur-fitur level enterprise yang ditawarkan pada ExpertBook B9450 ini. Data-data di kantor itu kan sensitif banget gitu ya, sehingga dengan adanya hal-hal seperti ini tuh akan membantu Pichel, terutama tim IT di kantor agar lebih mudah mengorganisir dan juga mengendalikan device-device yang ada di kantor. Di bagian baterai, ini merupakan keunggulan dari Asus ExpertBook B9450. Diklaim bisa bertahan hingga 24 jam, menjadikan laptop ini sebagai teman kerja kita dalam jangka waktu yang panjang, tanpa perlu khawatir harus colok kepada listrik. Baterai di laptop ini tuh mempergunakan lithium polymer dengan kapasitas 66.000 mAh yang berada di bagian dalam dari laptopnya. Dalam pengujian daya tahan baterai, ini tuh daya tahannya hanya sanggup bertahan selama 3 jam 27 menit, dalam keadaan full load dan juga maximum brightness. Dan untuk penggunaan kantoran seperti contohnya office ataupun browsing dengan medium brightness gitu ya, ini dapat bertahan sekitar ya 11-15 jam. Kalau mau lebih lagi baterainya, maka kita bisa turunkan brightness-nya kepada level sekitar ya 20%. Ini bisa dapat sekitar 18 hingga 20 jam dengan workload yang ringan. Untuk pengisian baterainya, kita bisa mempergunakan charger bawaannya dengan spesifikasi daya 20 volt 3,25 ampere, sehingga total dayanya 65 watt.
Adaptornya juga sudah support akan multi voltage, yaitu 15 volt 3 ampere atau totalnya 45 watt, atau enggak 9 volt 3 ampere dengan total 18 watt, atau 5 volt 3 ampere dengan 15 watt. Dan menariknya di sini bahwa ujung chargernya sudah Type-C, sehingga dikombinasikan dengan multi voltage tadi itu akan membuat chargernya bisa juga kita pakai fleksibel kepada mungkin contohnya handphone gitu ya, asalkan dia sudah support juga charging voltage yang sama. Oh iya, pengisiannya sendiri tuh bisa mempergunakan salah satu port Thunderbolt di sisi kiri dari laptopnya. Sehingga kalaupun kita punya charger handphone yang sudah memiliki rate yang sama dengan laptop ini, bisa juga nih dipergunakan dalam laptop ini. Jadi bisa sangat fleksibel banget. Dan kalau mau mengisi dari kosong hingga penuh, maka dibutuhkan waktu sekitar 1 jam 48 menit selama kondisi laptop ini dalam kondisi mati, dan juga dengan rate daya maksimalnya yaitu di 65 watt. Saat pengisiannya akan ada indikator berwarna orange di sisi kanan dari laptopnya, dan juga ada sisi depan seperti yang Pichal sudah bilang tadi. Di bagian upgrade seperti biasa, untuk laptop setipis ini kita tidak bisa berharap banyak di bagian ini. Sektor RAM tidak ada potensi untuk upgrade karena semuanya sudah disolder kepada motherboardnya. Kalau di sisi storage, ada 2 slot NVMe tipe 2280 yang masing-masing sudah terisi 1 TB sehingga totalnya 2 TB. Dengan demikian, opsi yang ada tuh hanya bisa untuk mengupgrade-nya yang ada ini menjadi kapasitas yang lebih besar. Pichal sih merasa 2 TB ini pun sudah lebih dari cukup untuk kerjaan yang Pichal sering lakukan. Selebihnya nggak ada lagi opsi upgrade untuk laptop ini. Overall, menurut pendapat pribadi Pichal, Asus ExpertBook B9450 ini merupakan sebuah laptop bisnis yang bukan hanya mengedepankan desain, namun juga untuk urusan performa, dan yang terpenting adalah tingkat keamanan yang sudah enterprise level. Laptop ini dibanderol dengan harga mulai dari 27,5 juta, dan ini dengan konfigurasi Core i5, 512GB SSD, 8GB RAM, dan baterai 33.000 mAh, dan Windows Home. Ada juga beberapa konfigurasi di antaranya, namun yang Pichal review kali ini adalah varian tertingginya, yaitu dengan harga 37 juta, dengan konfigurasi Core i7, 2x1TB SSD, 16GB RAM, 66.000 mAh, dan Windows 10 Pro. Asus merekomendasikan Windows 10 Pro terutama buat kita yang membutuhkan laptop ini untuk keperluan bisnis. Beberapa dari kita mungkin menganggap harganya ini ketinggian, apalagi kalau misalnya secara tampilan luar mirip banget dengan varian laptop lainnya. Namun dengan tingkat sekuritas yang ditawarkan di laptop ini, ada pepatah yang berkatakan better safe than sorry, ya. Apalagi kalau kita berurusan dengan data bisnis yang angkanya bisa ratusan juta, miliaran, bahkan hingga triliunan. Bukan sekedar aman, namun dengan adanya prosesor Intel Core i7 10510U menjadikan laptop ini memiliki potensi power yang cukup tinggi. Walaupun begitu, nggak bisa dipungkiri ya, masalah throttlingnya ini masih mengganggu banget, terutama dalam segi performance-nya, seperti yang sudah Pichal bahas sebelumnya. Jadi paling itu aja review dari Pichal kali ini terkait dengan laptop Asus ExpertBook B9450. Buat kalian berminat dengan produk ini atau mau cek produknya, bisa cek di description yang Pichal akan cantumkan di bawah ini. Dan buat kalian yang sudah menonton dan juga suka akan video ini, pastikan kalian untuk hit like dan juga kalian share pada teman-teman kalian. Tapi kalau kalian nggak suka, kalian bisa langsung dislike aja video ini. Kalian juga bisa pertimbangkan untuk subscribe kepada channel Pichal agar bisa mendapatkan informasi mengenai video-video dari Pichal berikutnya. Dan bisa juga kunjungi sosial media kita nih, yaitu Facebook, Twitter, Instagram, dan juga TikTok. Atau bisa langsung ke website kita, yaitu pichalmediagroup.com. Jadi itu dia video dari Pichal kali ini. Thank you guys for watching. I'll see you in the next video. Bye-bye!